Oh, Saya 5 tahun, saya langsung habis kekalahan sama kamu. Saya pergi ke Rusia. oh, ngapain di Rusia ya? Saya ngelmu. Oh, ngelmu di Rusia. Ngelmu santet yang paling dahsyat. Di sana ngapain aja di Rusia ya? Saya berhubungan dengan Presiden Putin. Oh, sama Saya penasehatnya. Oh, penasihat Putin. Buat tentara di sana-sana. Saya sudah bikinkan dia sakti semua. Kepal dengan senjata. Oh, berarti Eyang selama 5 tahun berguru di sana. Betul. Terus di sana jadi penasihatnya Presiden Putin. Iya, betul. Yes, salam Silakan serius. tanyakan saja. Yang di sana. Berani-beraninya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah duel mengerikan Kang Ujang Bustomi dengan seorang guru dukun santet Eyang Kiang Santang. Sang Eyang ingin balas dendam, juga ingin membunuh Kang Ujang Bustomi. Lalu bagaimanakah aksi Kang Ujang dalam menghadapi sang guru dukun sakti ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Ini yang saya tunggu datang. Eyang Kiang Sini kamu. Santang, saya Ujang Bustomi. Sini kamu, masuk. Oke. Aduh, langsung ngegas Pak aja. Ngeri. Ini enggak, saya tunggu-tunggu sudah datang juga. Duduk kamu. Assalamualaikum Eyang. Perlu basa-basi dengan saya. Duduk kamu. Ya, terima kasih ya. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Video ini mengisahkan Eyang Kiang Santang, seorang guru dukun santet yang ingin melakukan duel balas dendam. Sang dukun tidak terima, karena Kang Ujang telah menghancurkan dirinya dan para muridnya. Kisah ini bermula dari aksi Kang Ujang 5 tahun yang lalu, yaitu ketika Eyang Kiang Santang bersama para muridnya melakukan ritual menyesatkan di padepokannya. Kang Ujang kemudian mendatanginya, untuk mengajak mereka agar tidak lagi melakukan kesesatannya, yaitu berhenti dari bersekutu dengan iblis, dan senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Eyang Kiang Santang malah sangat marah dengan ajakan mulia tersebut. Sehingga dengan kemarahannya, dia dan para muridnya ingin menghabisi Kang Ujang Bustomi. Maka terjadilah pertarungan yang sangat hebat itu. Namun pada akhirnya Kang Ujang berhasil mengalahkan mereka semuanya, termasuk sang maha guru Eyang Kiang Santang. Kang Ujang menghajarnya, hingga tubuhnya remuk tak berdaya. Kang Ujang pun berpikir Eyang Kiang Santang sudah jera dan bertobat. Namun ternyata, pikiran Kang Ujang itu salah besar. Yaitu ketika 5 tahun sudah berlalu, tiba-tiba Eyang Kiang Santang kembali muncul dan melayangkan tantangan. Dia ingin kembali berduel dengan Kang Ujang untuk melakukan balas dendam. Dan ditantang oleh Eyang Kiang Santang yang sudah pernah dihancurkannya itu. Kang Ujang pun memenuhi tantangan tersebut. Maka datanglah Kang Ujang ke tempatnya berada ini. Di saat itulah kemudian diketahui, ternyata selama 5 tahun tersebut, Eyang Kiang Santang dirasuki api dendam. Dia tidak terima atas kalahnya dia dan para muridnya. Dan untuk melakukan balas dendam tersebut,
Eyang Kiang Santang berusaha belajar ilmu kepada guru yang luar biasa. Bahkan, dia sampai belajar ilmu kanuragan sampai ke negara Rusia. Dan setelah merasa yakin dengan ilmu hebat yang dimiliki, dia pun langsung pulang untuk menantang duel Kang Ujang Bustomi. Bahkan dia berhasrat ingin membunuhnya. Saya sudah punya dendam dari 5 tahun ke belakang itu. Ya, saya sudah lupa, mohon maaf, saya sudah tua soalnya. Tidak ada maaf-maaf. Mohon katanya 5 tahun ini habis berguru di Rusia ya? Ya. Oh. Saya 5 tahun, saya langsung habis kekalahan sama kamu. Saya pergi ke Rusia. Oh, ngapain di Rusia ya? Saya ngelmu. Oh, ngelmu di Rusia. Ngelmu santet yang paling dahsyat. Di sana ngapain aja di Rusia ya? Saya berhubungan dengan Presiden Putin. Oh, sama Saya penasehatnya. Oh, penasihat Putin. Buat tentara di sana-sana. Saya sudah bikinkan dia sakti semua. Kepal dengan senjata. Oh, berarti Eyang selama 5 tahun berguru di sana. Betul. Terus di sana jadi penasihatnya Presiden Putin. Iya, betul. Yes, salam Silakan serius. tanyakan saja. Eyang di sana. Bukannya di sana lagi perang, Eyang? Perang, semua saya udah kasih ilmu-ilmunya supaya menghadapi musuh-musuhnya. Dia kebal semua. Oh, kebal. Itu Makanya saya datang ke sini saya untuk banyak yang mati yang itu tentara kata Rusia. siapa? Kata siapa? Itu semua pemberitaan bohong. Masa nyerang Ukraina aja dia nggak Kata selesai-selesai? siapa? Semua saya sudah kasih ilmu. Ya, sekarang katanya Rusianya hebat. Itu nyerang Ukraina nggak kelar-kelar Kamu gimana sih? tidak pernah lihat, tidak pernah lihat di media, tidak pernah lihat di TV apa? Ya, saya mohon maaf, saya jarang lihat TV. Alah, Ya. kamu gini. Terus emang ilmu apa yang didapat dari Rusia mau ngalahin Ilmu saya? saya paling sakti, saya yakin. Tidak akan. Boleh saya ngerokok, Yang? Tidak boleh, kamu ngapain? Ya, saya ngerokok aja. Yang mau ngerokok nih, satuan. Tidak usah. Saya ngerokok ya? Saya tidak perlu rokok dari kamu. Saya- Haram saya rokok dari kamu. Saya ngerokok nggak apa-apa? Silahkan. Oh, haram? Kamu mau ngerokok, tapi saya haram. Saya tidak mau rokok dari kamu. Kenapa haram, Yang? Haram bagi saya kamu itu. Saya punya dendam. Dendam saya sudah dendam ke Sumat. Bukannya 5 dendam. tahun ke belakang saya sudah pergi ke Rusia nyari ilmu. Sekarang saya sudah dapetin. Bukannya kalau dendam itu nggak boleh, Yang? Kata siapa? Kata saya. Kata siapa itu menurut versi kamu? Menurut saya tidak. Karena itu harga diri saya. Saya ini orang sakti, banyak orang tahu. Iya, itu tadi saya di depan itu banyak sekali media-media. Sekarang saya pernah dikali sama kamu. Itu harga diri saya tidak bisa. Hari ini kamu harus kalah sama saya. Yang tadi saya di depan itu banyak sekali media-media santet yang kamu tanam. Ada celana dalam, ada kutang, ada celana Yang itu janda. tujuannya adalah buat memusnahkan kamu. Saya sengaja. Oh. Saya udah tunggu kamu dari tadi. Berarti kamu suka nyantet-nyantetin janda-janda kayaknya ya? Wah, mau janda, mau apa, pokoknya semua saya yang berurusan dengan saya santetin semua. Tidak peduli itu. Keluarga pada kemana nih yang gue sepi, nggak ada istri kemana? Gara-gara kamu, saya sudah tidak peduli dengan itu. Gara-gara kamu semua hancur. Oh, kenapa nggak nikah lagi yang nggak ada perang? Saya sudah tidak mau dengan wanita. Semua wanita itu pembohong. Oh, kenapa wanita Buat saya pembohong? itu. Iya, karena dia itu sudah tidak setia sama saya. Sekarang saya tinggalin. Oh, berarti semua wanita pembohong? Iya, semua wanita itu pembohong. Semua wanita jahat? Betul. Itu Semua kata saya. Semua wanita kurang ajar? Iya, Kenapa? karena saya ditinggalin sebatang kara dan saya dendam dengan orang-orang yang menyakiti saya. Oh, sama wanita dendam? Semua orang-orang yang menyakiti saya termasuk kamu. Saya dendam kesuma sama kamu. Iya. Saya sudah tunggu 5 tahun. Ya tinggal nikah lagi aja yang sama Tidak wanita. perlu, saya tidak mau akan menikah lagi. Saya sudah janji ke dalam diri saya tidak akan kenal lagi dengan wanita. Kan wanita ada yang janda, ada yang cantik, ada Tidak yang... peduli, mau cantik, mau apa, saya sudah tidak peduli dengan wanita. Kan banyak pasiennya mungkin wanita, kan terima juga? Saya menerima pasien wanita, tapi wanita yang istilahnya setia, yang menurut dengan pepatah saya akan bantu dia. Tetapi yang melawan dengan saya akan hancurkan itu. Eyang Kiang Santang terlihat sangat marah. Kekalahannya 5 tahun yang lalu itu benar-benar sangat membekas di hatinya. Dendam itu seakan seperti ingin membakar, sehingga dia tidak ingin berharap apa-apa selain menuntaskan balas dendamnya. Dan mengetahui Eyang Kiang Santang yang sudah terbakar emosinya itu, Kang Ujang mencoba tetap tenang, dan berbicara kepadanya dengan baik-baik. Sebaiknya lah Eyang Kiang Santang tidak menuruti api dendam itu, karena hal tersebut malah akan membuat hidupnya tidak merasa tenang. Apalagi, jalan yang Eyang lalui memang menuju ke dalam kesesatan. Hendaknya lah Eyang bertobat, dan berbalik kembali kepada jalan yang diajarkan Tuhan. Apalah guna melampiaskan rasa dendam, jika akhirnya dia sendiri akan terjerumus ke dalam kehancuran. Atau lebih baik Eyang Kiang Santang beristri lagi. Siapa tahu ketika hidup bersama orang yang dicintai, hati menjadi tenang dan suci. Namun perkataan Kang Ujang itu malah membuat Sang Eyang menjadi semakin marah. Dia meminta Kang Ujang tidak sok merasa baik ikut campur urusan pribadinya. Tidak ada yang lebih baik yang saat ini dia lakukan, selain menghancurkan Kang Ujang Bustomi dan membunuhnya. Sudah 5 tahun dia berjuang untuk memenuhi ambisi itu. Tidak ada yang akan bisa menghalangi. Lebih baik dia mati, jika tidak bisa menghabisi Kang Ujang Bustomi.
Serius nih, sumpah. Serius sumpah. Sudah nggak cinta sama wanita. Sudah tidak ada cinta-cinta Sudah lagi. nggak mau sama wanita. Sudah tidak ada mau-mau lagi. Sudah nggak jalan burungnya. Sudah tidak. Saya tidak akan bisa mau merasakan seperti itu lagi. Karena saya sudah pahit dengan semua itu. Saya sudah benci dengan semua itu. Barang jangan sering megangin sendiri terus ngecerit. Kata siapa? Kamu jangan macam-macam. Ya. Kamu ngurusin aja barang saya. Ya mohon maaf ya. Kamu diundang ke sini untuk nantang ilmu kamu. Kenapa kamu nanya-nanya pribadi saya? Ya kan sebelumnya kan saya mohon maaf ya, karena Saya sudah tidak mau maaf kamu lagi. Kan- Saya sudah dendam kesumat ya kan sama kamu. dari tadi saya kan di sini sepi, tapi ini banyak ada perabotan-perabotan. Terus masaknya yang masak siapa ya? Sudah, jangan lihat masak itu. Yang penting saya sekarang ke sini, saya undang kamu hanya tujuan satu. Saya ingin menghancurkan dendam itu sama kamu. Oh. Kamu masih ingat 5 tahun ke belakang, kamu hancurkan saya dengan 50 teman-teman saya. Ya mohon maaf, sekarang sih damai aja. Nggak bisa. Eh? Tidak ada damai-damainya sama kamu. Saya damai. Tidak ada. Pokoknya saya sekali dendam tetap dendam sama kamu. Nah berarti selama ini merhatikan konten-konten YouTube saya? Oh, saya iya. Karena saya ngelihat sampai sejauh mana ilmu kamu itu. Bukan saya cari konten kamu itu. Karena saya pengen ngelihat sampai sejauh mana kamu itu. Makanya saya ikutin konten-konten kamu selama 5 tahun itu. Oh berarti dukun-dukun. Ternyata dukun-dukunnya itu nggak ada yang sakti. Makanya saya datang ke sini untuk membalas semua itu dengan saya sendiri. Nah, kalau nggak sakti gimana maksudnya dukun kontennya maksudnya? Ya semua kalah sama kamu. Lihat kan itu dukunnya bodoh semua. Dukunnya nggak sakti semua. Oh. Kalau masih kalah sama kamu, ya itu masih bodoh semua. Gitu. Berarti bohongan itu. Ya bohongan. Karena apa? Ilmu itu kamu ipasin semua dukun-dukun itu. Berarti ilmunya masih cetek dia itu. Nah makanya saya datang ke sini untuk uji, untuk balas dendam sama kamu. Karena saya punya ilmu yang luar biasa. Oh gitu. Gitu. Ya saya sih nyerah aja lah, saya nggak punya apa-apa. Udah sekarang jangan banyak basa-basi. Saya kesini, diundang kesini kamu untuk balas dendam saya yang 5 tahun lalu. Oke. Iya. Berarti maunya bunuh saya. Iya, kamu pokoknya harus hancur. Serius? Hancur karena saya sudah tidak kuat lagi Oh. menahan 5 tahun dari dulu. Serius nih. Serius. Salaman. Oke. Deal. Deal. Oke. Oke. Siap. 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 Sudah siap. Siap. Siap mati. Siap. Siap mati. Siap. Siap masuk Kamu kuburan. yang pasti mati dari Siap saya. masuk kuburan. Siap, kamu yang pasti masuk di kuburan sama saya. Oke. Oke, Ya. kita buktikan sekarang. Oke. So, Oke. lu jual gue borong. Siap, saya tidak Oke. takut dengan kamu. Siap. Kamu belum tahu ilmu saya. Ya. Saya di sini sakti mandraguna. Oke. Kamu lihat ilmu saya. Silakan. Rasakan. Keluarkan. Kamu yang akan kebunuh. Ya, kamu dulu. Kamu yang ke kubur. Ya, kamu dulu sob. Hancur semua. Kamu tidak akan bisa melihat lagi dunia. Oke. Lihat ini ilmu saya. Oke. Kamu mau merasakan ilmu Saya mau ngeliat ilmu dari Rusia. mati sang mau. Aku tidur wetan kulon pemusnah jagat raya. Hancurkan. Lemah ini. Sama mengulung, hancurkan. Ulung kan. Hancur. Jangan kalian. Oh, mati sama Allah. Mas sekarang. Ya Allah. Hancur. Ini hancur. Berani-beraninya kamu. Mati sama. Sang Hyang. Burung api, burung geni. Kuidul kalian wetan kulon. Penghancur jagat raya. Hancur. Mati sama. Hancurkan.
Kau sudah penguasa. Ini datang dari kita. Penghancur bumi, penghancur jagat raya. Hancurkan. Datang, hancurkan. Ajar. Berani sama saya. Aduh, hancurkan, hancurkan. Pertarungan itu terjadi sangat luar biasa. Eyang Kiang Santang dengan kekuatan ilmu iblisnya, berusaha terus menyerang Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi, ilmu iblis itu tidak mampu menumbangkan Kang Ujang. Bahkan ilmu Kang Ujanglah yang berkali-kali menghantam dukun Kiang Santang. Sampai pada akhirnya, Kang Ujang kemudian mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya. Di saat itulah Sang Eyang benar-benar mendapatkan ganjarannya. Ketika ilmu pamungkas yang hebat itu menghantam, tubuh sang dukun langsung terkapar tak berdaya. Tubuh itu tergeletak penuh luka, dan sepertinya sekarat menjemput takdirnya. Maka tamatlah riwayat Eyang Kiang Santang, sang guru dukun santet yang penuh dendam kesumat itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap, kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.